kita kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Perlu diketahui ada dua syaratnya, resultan gaya harus 0 dan resultan torsi juga harus 0. Identifikasi dulu data-data yang diketahui. Massa batang berarti M ya, itu adalah 1 kg. Oke, kemudian ada beban yang menggantung di titik B, masanya 2 kg. Dan di sini ada diketahui bahwa panjang batangnya adalah 40 cm dan panjang talinya adalah 50 cm. Oke, sebelum melanjutkan kita perhatikan dulu pengantar materi Pythagoras. Ada segitiga-segitiga yang sering keluar dalam materi Pythagoras, yaitu yang dua aja, yang sisi-sisinya ada di sini 4, di sini 3, pasti pasangannya 5. Intinya 3, 4 itu berpasangan dengan 5. Kadang 6, di sini 8, ini 10. Intinya 3 angka ini selalu berpasangan. Ini bisa dibuktikan dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, bahwa 3 kuadrat, 4 kuadrat ketika dijumlahkan akan menghasilkan 25 dan akarnya adalah 5. Itu materi pengantar. Nah, berarti kalau di sini kita udah dapat 40, di sini 50, berarti kan di sini hasilnya adalah 30 cm. Dari yang ini ya dasarnya. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang sebenarnya ditanyakan dalam soal ini? Yang ditanyakan itu adalah gaya tegangan talinya. Nah, ini nih talinya. Talinya menegang menghasilkan gaya yang disebut sebagai T. Nah, setelah mengidentifikasi semua data yang diketahui, langkah selanjutnya adalah kalian harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ingat, setiap benda yang punya massa pasti punya yang namanya gaya berat. Oke, di kelas 10 kita udah diajarin ya bahwa gaya berat adalah M kali G. Jadi di sini hasilnya adalah 10 Newton. Dari 1 dikali 10. Kalau yang di sini berarti gaya beratnya adalah 20 Newton. Nah, di mana letak gaya berat itu? Untuk batang ada di pusatnya. Ini adalah W. Untuk yang ini dari pusat juga selalu mengarah menuju ke pusat bumi. Kalau udah identifikasi gaya, maka kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus syarat kesetimbangan benda tegar. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa sigma torsi harus sama dengan 0. Nah, torsi itu bergantung pada gaya yang bekerja. Kita tentukan dulu porosnya di mana. Porosnya adalah di A. Ini poros. Nah, maka ada berapa gaya yang bekerja? Ada 1, 2, dan 3. Maka torsinya nanti juga akan ada 3. Torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 harus sama dengan 0. Torsi 1 kalau rumusnya dijabarkan menjadi F kali R 1, 1 karena ada angka 1 di sini. Berarti yang ini F2 R2 ditambah F3 R3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tentukan gaya yang bekerja di F1. Ini nomor 1, gaya yang bekerja di sini ada gaya apa? Gaya berat WB. Kemudian R1, jarak dari titik B ke A. Oke, di sini ada 40 cm. Jangan lupa harus diubah ke meter menjadi 0,4. Nah, kemudian kita tentukan arahnya. Oke, ini diputar ke bawah terus ditarik ke A. Menghasilkan gaya yang searah, maka di sini positif. Kemudian selanjutnya F2. Gaya yang bekerja di nomor 2 ini ada W, maka kita ganti ini sebagai W. Kemudian jaraknya pas di tengah. Kalau semua dalam 40 berarti setengahnya adalah 20 cm atau dalam meter 0,2. Nah, sekarang tentukan lagi arahnya. Ke bawah lalu putar ke A. Sret. Maka juga searah. Jadi tandanya positif. Nah, langkah terakhir adalah menentukan yang ketiga. Di sini gaya yang bekerja itu adalah T. Tulis saja T. Nah, kemudian jaraknya. T menempel di titik B, porosnya di A. Jaraknya juga 40 cm atau 0,4.
Nah, kemudian ada yang perlu kamu perhatikan. Kalau ini tegak lurus, ini tegak lurus. Kalau yang ini membentuk sudut. Nah, ketika membentuk sudut, maka perlu unsur sin theta harus sama dengan 0. Oke, kita substitusi atau masukkan angka-angka yang diketahui. WB sudah kita hitung besarnya 20. 20 kali 0,4 ditambah. Untuk W juga kita udah hitung tadi besarnya 10. 0,2. Oke, nah yang ini perlu kita koreksi arahnya kemana. T adalah ke atas, kemudian diputar ke A. Maka menghasilkan gaya yang berlawanan. Berarti ini bernilai negatif. Oke, lanjut ya. Min T-nya tidak diketahui, Bu. Oke, kita masukkan aja 0,4. Sin theta. Ingat, dalam matematika, sin itu adalah demi. Depan dibagi miring. Kita cek. Ini sudutnya, depannya ada angka 30. Oke, berarti per. Terus, miring. Miringnya yang ini, ada angka 50. Sama dengan 0. Lanjut, kita hitung. Jangan lupa caranya yang belakang dulu. 2 kali 4 jadi 8. Ada nolnya nih. Kemudian ada satu angka belakang koma. Di 8,0 ya. Atau boleh kamu tulis menjadi 8. Ditambah 10 dikali 0,2. 2. Nah. Min. Nah, sekarang ini perlu kita kerjakan. Ini boleh dicoret ya. Sret. Nah, T-nya tetap 0,4 kali 3. Ingat, 4-nya dulu dikali sama 3. Hasilnya nanti 12. Ada berapa angka belakang koma? 1. 5 sama dengan 0. Yang bisa dioperasikan silakan dijumlahkan. 8 ditambah 2 jadi 10. Oke. Ini karena negatif, saya pindah ruas menjadi 1,2 per 5 T. T ya. Boleh Bu dibalik, bolehlah. Ini kan perkalian. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Itu ibaratnya. Oke, jadi kalau mau cari T gimana? Berarti kan 10 dibagi 1,2 per 5. Atau boleh juga dengan dibalik 10 dikali 1,2 kali 5 per 1,2 sama dengan T. Nah, ini kamu hitung sendiri ya. Nanti kamu akan ketemu hasil. Nah, hasil yang kamu temukan itulah gaya tegangan talinya. Jangan lupa, karena ini gaya, maka satuannya harus Newton. Langkah pertama, kita baca soal sambil menggambarkannya. Pada sebuah tangga panjang 10 meter dan masanya 20 kg disandarkan pada sebuah tembok. Oke. Kamu bayangkan ada tangga yang disandarkan ke tembok. Ini. Nah, ini tangga panjangnya 10 meter. Dan masanya adalah 2 kg. Karena ada massa, berarti diketahui M-nya 20 kg. Kemudian, ujung tangga yang menyentuh tembok tingginya 6 meter diukur dari atas lantai. Jadi di sini sampai bawah itu adalah 6. Ingat konsep Pythagoras yang diajari Bu Juna tadi, kalau 6 ada angka 6 dan 10 berarti pasangannya di sini adalah 8. Anggap tembok licin. Oke, tembok licin. Berarti di sini tidak ada gaya gesek yang bekerja. Nah, kemudian lantainya kasar. Oke, lantai yang di sini kasar. Berarti ada gaya gesek yang bekerja. Dan koefisien gaya gesek statisnya adalah 0,4. Ingat simbolnya di kelas 10 koefisien gaya statik mu. Mu itu 0,4. Seekor monyet bermasa 15 kg hendak menaiki tangga itu. Oke, berarti ada monyet yang mau naik tangga ya. Kemudian dia naik ceting sampai suatu saat di ketinggian tertentu ini tangga akan bergeser. Nah, yang ditanyakan maksimal dia harus nempuh berapa ya biar tangganya itu tidak sempat bergeser. Anggaplah monyetnya ada di sini. Ini monyet, ini buntutnya.
Oke, dan harapannya ini tangga akan tetap diam. Massa monyet juga sudah diketahui, itu 15 kg. Oke. Setelah mengidentifikasi data yang diketahui, langkah selanjutnya adalah menggambarkan gaya. Nah, ingat setiap benda yang bermassa itu punya gaya berat. Tangga punya massa, maka ada gaya berat ke bawah, W. Monyet juga punya massa, maka ada gaya berat, W, monyet. Oke, selain ada gaya berat, ada gaya yang bekerja pada bidang sentuh. Oke. Tangga yang ini menyentuh tembok, maka ada gaya normal. Kita beri simbol supaya tidak bingung. Saya simbolkan ini A, di sini ini A. Oh, jangan deh. Ini A, ini B. Yang ini B ya. Dan di sini juga ada gaya dengan bidang sentuh, namanya NB. Karena tadi ini adalah titik B. Ini beri nama A, yang ini beri nama titik B. Oke. Selain itu, tadi disebutkan bahwa lantainya kasar. Berarti kalau lantainya kasar ada gaya gesek yang bekerja, F. Karena di titik B namanya FB. Nah, setelah bisa menggambarkan gaya, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus syarat kesetimbangan benda tegar. Syaratnya ada dua ya. Pertama, sigma F harus sama dengan 0. Yang kedua, sigma torsi sama dengan 0. Mari kita analisis dari sigma F sama dengan 0. Kita bagi dulu papannya menjadi 3 bagian. Sigma F sama dengan 0. Ada dua jenis gaya yang bekerja. Gaya yang arahnya horizontal, yang saya kasih warna merah, dan gaya yang arahnya vertikal, yang saya kasih warna biru. Saya mau analisis dulu dari gaya yang vertikal, artinya berada pada sumbu Y. Yang kayak gini ya. Terus sama dengan 0. Ada gaya apa aja yang warna biru? Ada W, ada WM, dan ada NB. Untuk yang ke atas, Bu Juno kasih positif. Untuk yang ke bawah, saya kasih negatif. Ketika di total harus sama dengan 0. NB-nya kita nggak tahu. W-nya kita tahu dari mana. Oke, di sini M-nya ada 20. Berarti kalau nyari gaya berat, 20 dikali 10. Berarti nanti akan ketemu 200. Oke, untuk yang monyet ketemu 1. Itu ya. Sama dengan 0. Nah, lalu kita operasikan yang bisa dioperasikan. 200 utang lagi, jadi 350 sama dengan 0. Maka kalau ini dipindah ruas, negatif menjadi positif. Ini adalah gaya normal di titik B. Oke, selanjutnya kita lanjut analisis gaya untuk gaya-gaya yang bekerja dengan arah horizontal. Maka di sini kalau horizontal berarti sumbu X. Gaya yang horizontal saya beri warna merah di sini. Ada dua, ada NA sama FB. Yang ke kanan saya beri positif, yang ke kiri saya beri negatif. Oke, ingat di kelas 10 kamu udah diajarin tentang gaya gesek. Nah, gaya gesek itu bisa dicari dari mu kali N. Di gaya normal dikali gaya koefisiennya. Min mu karena ini titik B, maka B. Sini juga B. Oke, NA min mu B udah diketahui. Tadi besarnya 0,4. NB juga udah diketahui 350 Newton dengan 0. Kalau kita kalikan, ini nanti kita dapat 150. NA min 150 sama dengan 0. Oke, 150-nya saya pindah ruas ya. Jadi positif. Apa NA? Oke, kita udah menemukan dua nilai. Nah, apakah ini jawabannya? Belum, karena yang ditanyakan adalah
jarak dari si monyet, dari lantai sampai jarak maksimum yang ditempuh si monyet agar ini tangga tidak sampai bergeser. Saya simbolkan sebagai X. Untuk mencari X, kita harus menerapkan syarat yang kedua, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Ngomongin torsi, berarti kan ini ngomongin benda yang berputar. Maka harus tahu poros putarnya itu ada di mana. Oke, saya tentukan poros putarnya ada di B. Maka gaya yang bekerja ada di NA, W, dan WM. Bu, yang ini tidak usah Bu, NB sama FB. Karena dia nempel di titik B, maka torsinya adalah 0. Nah, nilai torsinya juga ada 3 nanti. Torsi 1, torsi 2, tambah torsi 3 sama dengan 0. Kita tentukan dulu tanda plus atau minusnya. Yang pertama, NA kita tarik ke sana, kemudian kita tarik ke arah B, akan menghasilkan searah putaran jarum jam, maka hasilnya positif. Sekarang yang W, ke bawah, tarik ke B, menghasilkan arah yang berlawanan, maka di sini bukan positif lagi, tapi negatif. Sekarang yang ketiga, punya monyet ke bawah, juga menghasilkan yang berlawanan ya, karena gini baru ke B. Maka ini juga negatif. Nah, ingat rumus torsi itu adalah gaya dikali R. Maka dijabarkan F1 R1, F2 R2, F3 R3 sama dengan 0. Oke, gaya 1 berarti kamu tinjau yang di nomor 1. Ini tadi. Gaya yang bekerja adalah NA. Maka dimasukkan NA. Ingat, ini tidak tegak lurus tapi membentuk sudut. Berapa sudutnya? Ngikutin yang bawah. Kenapa ngikutin yang bawah? Karena ini membentuk huruf Z. Sret, sret, sret. Ketika membentuk huruf Z, maka sudutnya sama. Sin theta. Oke, kita anggaplah ini adalah theta. Nah, dikali R. R itu apa? Jarak. Jaraknya dari A sampai poros. Oke, berarti sepanjang tangga ini adalah 10 meter. Lanjut, F2. Gaya nomor 2. Oh, ternyata yang bekerja W. Nah, dia juga tidak tegak lurus, membentuk sudut, tapi tidak membentuk huruf Z dengan yang theta. Maka kita tidak pakai sin lagi, tapi pakai cos. Ini konsepnya sudut berpenyikup. Kamu akan pelajari di matematika. Cos theta. Nah, kemudian jaraknya. Jaraknya, kalau semua ini 10, tapi dia pas di tengah. Jadi hanya separuhnya. Berarti 5. Separuh dari angka 10. Kemudian gaya yang ketiga itu adalah milik monyet. WF. Nah, dia juga membentuk sudut tidak tegak lurus. Cos theta. Nah, jangan lupa jaraknya. Karena jaraknya tidak diketahui, masih dalam bentuk X, ya udah masukkan aja dalam X sama dengan 0. Nah, sekarang NA. NA udah kita tahu, tadi besarnya 150. Kita masukkan sin. Ingat, sin itu adalah depan dibagi miring. Ini sudutnya. Depannya ada angka 6. Miringnya ada angka 10. Maka dituliskan 6/10 dikali 10. Ini ya. Min. W. W itu yang ini ya, berarti punya si batang atau punya si tangga. Masanya 20 kilo, berarti gaya beratnya adalah 200. Udah kita hitung juga di sini tadi. Nah, dikalikan cos theta juga, berarti cos. Kalau cos itu bukan demi tapi sami. Ini sudut sampingnya ada angka 8, miringnya 10. Berarti 8/10. Jaraknya dari W ke sini. Ini punya monyet ya. Dari monyet. Oh, ini udah ketemu 5. Maaf. Ini udah ketemu 5, jadi tinggal dimasukkan angka 5. Nggak perlu kita cari lagi. Nah, langsung min W monyet. Punya monyet, oh nih, masanya 15. Berarti gaya beratnya 150. Cos theta. Cos theta tadi 8/10. X sama dengan 0. Oke, mari kita hitung yang bisa dihitung. Ini boleh dicoret. 150 kali 6, 900. Ini juga boleh dicoret ya. Ini hasilnya 800. Ini boleh dicoret nih nolnya. Maka minus 15 kali 8, saya tetapkan aja
min 15 kali 8 X sama dengan 0. Operasikan yang bisa, 900 dikurangi 800 jadi 100. 15 dikali 8 berarti berapa ya? Kita pindah ruas dulu, jangan dikalikan, mungkin bisa dicoret. Pindah ruas menjadi 15 kali 8X. Nah, minusnya berubah jadi positif. Berarti kalau mau nyari X, kita tinggal pindah aja ke bawah. Kita bisa dicoret nih. 100 dibagi 8 itu 12,5 per 15 sama dengan X. Kalau kita sederhanakan, nanti akan ketemu 5 per 6 sama dengan X. Oke, kalau didesimalkan, dibagi pakai kalkulator atau Porogapit, kamu akan menghasilkan X-nya ini adalah 0,83 meter. Artinya apa? Artinya si monyet nih bergerak dari bawah sampai sini itu hanya maksimal 0,83. Kalau lebih dari itu, maka tangganya akan bergeser, roboh. Jadi si monyet dapat menempuh jarak maksimum hanya sampai 0,83 meter. Oke.